Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Anggreni dengan NIM C1B023031 kelas R003 Program Studi Manajemen dari Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. Mata kuliah manajemen hubungan pelanggan ini diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini kita akan menelusuri masalahnya dari hulu ke hilir, dari latar belakang perusahaan, jenis tantangan yang dihadapi, hingga strategi manajemen hubungan pelanggan dan rantai pasok yang bisa digunakan sebagai solusi. Video ini bukan cuma membahas satu sisi saja, tetapi juga menyajikan rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang yang komprehensif. PT Sinar Abadi Elektronik merupakan produsen smartphone lokal yang sudah cukup punya nama di Indonesia. Dengan segmentasi pasar menengah ke bawah, mereka berhasil menarik perhatian konsumen karena produknya inovatif, berkualitas cukup baik, dan harga yang kompetitif. Namun, dalam industri smartphone, ada satu komponen yang menjadi nyawa dari seluruh sistem, yaitu chipset. Chipset menentukan kecepatan, daya tahan, dan fungsi utama perangkat. Jika kualitas chipset buruk, seluruh smartphone tidak dapat bekerja optimal, ibarat tubuh manusia yang tidak mempunyai otak. Selama ini, PT Sinar Abadi Elektronik hanya menggandeng satu pemasok utama, yaitu Global Chip Corp atau GCC, sebuah perusahaan yang berbasis di Asia Timur dan menguasai sebagian besar pasar chipset smartphone kelas menengah. Awalnya kerjasama berjalan mulus, tetapi sejak 2 tahun terakhir muncul berbagai masalah besar, keterlambatan penurunan kualitas, kenaikan harga, dan juga miskomunikasi. Yang bikin parahnya lagi, PT Sinar Abadi tidak punya alternatif pemasok lainnya. Ketergantungan yang terlalu besar ini akhirnya menjadi bumerang yang mengguncang stabilitas perusahaan, baik secara produksi, finansial, maupun reputasi. Dari investigasi yang dilakukan, ada 5 masalah utama yang menjadi sumber ketidakstabilan di PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama yaitu sering terjadi keterlambatan pengiriman dari GCC. Hal ini menyebabkan lini produksi berhenti dan peluncuran produk ke pasar tertunda. Yang kedua yaitu kualitas chipset yang dikirim tidak konsisten. Banyak batch yang mengalami cacat, melebihi standar toleransi di perusahaan. Yang ketiga yaitu GCC menaikkan harga secara sepihak tanpa pemberitahuan. Dan ini tentu saja melanggar etika bisnis dan mempengaruhi perhitungan biaya produksi. Yang keempat yaitu komunikasi dengan GCC yang buruk. Respon lambat, tidak transparan, dan bahkan terkesan menghindar dari tanggung jawab. Yang kelima, dan yang ini yang paling penting, yaitu ketergantungan perusahaan secara penuh terhadap satu pemasok, yaitu GCC. 70% kebutuhan chipset berasal dari sana, sehingga perusahaan tidak punya posisi tawar yang kuat. Semua masalah ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan menciptakan efek domino yang membahayakan keberlangsungan operasional dan juga citra perusahaan. Dampak dari permasalahan yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik sangat terasa, baik dari segi operasionalnya maupun strategi jangka panjang. Secara operasional, keterlambatan pasokan chipset menghentikan produksi dan memaksa perusahaan melakukan rework atau pekerjaan ulang terhadap produk yang tidak sesuai standar. Ini tentu saja menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Biaya produksi yang naik juga menurunkan margin keuntungan strategisnya. Perusahaan gagal merilis produk baru sesuai jadwal. Padahal dalam industri smartphone itu sendiri, kecepatan dan ketepatan waktu sangat krusial. Akibatnya, kepercayaan pelanggan mulai menurun. Distributor pun kecewa karena permintaan tidak bisa dipenuhi tepat waktu. Masalah internal ini akhirnya menjadi masalah eksternal yang terlihat oleh publik dan mempengaruhi reputasi perusahaan secara keseluruhan. Setelah ditelusuri lebih jauh, akar dari semua masalah ini ternyata adalah ketergantungan perusahaan pada satu pemasok, yaitu GCC. Mereka belum memiliki strategi cadangan jika pemasok utama mengalami masalah. Hal ini disebabkan oleh yang pertama yaitu tidak dilakukannya diversifikasi rantai pasokan. Padahal, dalam industri global yang dinamis, memiliki lebih dari satu sumber pemasok adalah keharusan. Tidak adanya sistem segmentasi resiko dalam klarifikasi pemasok sehingga potensi dampak dari gangguan pemasok strategis tidak diantisipasi dengan baik. Kontrak kerjasama yang disusun dengan GCC tidak mengandung elemen Service Level Agreement atau SLA yang mengikat secara hukum dan memberikan perlindungan bagi perusahaan jika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu segera mengevaluasi strategi manajemen rantai pasokannya.
Dalam konteks supplier relationship management atau SRM, penting sekali untuk melakukan segmentasi pemasok. GCC harus diklasifikasikan sebagai pemasok strategis yang kritikal. Kenapa? Karena mereka menyuplai komponen dengan volume tinggi, memiliki dampak besar terhadap operasional jika terjadi gangguan. Dan mereka juga tergolong pemasok beresiko tinggi karena performanya tidak stabil. Artinya, manajemen harus memberikan perhatian dan juga pengawasan ekstra terhadap GCC ini. Berbeda dengan pemasok biasa yang resikonya jauh lebih rendah. Pendekatan yang digunakan dalam SRM harus berbeda-beda, tergantung pada jenis pemasok. Untuk GCC ini sendiri yang tergolong strategis dan juga kritikal. Pendekatannya harus kolaboratif dan juga berbasis data. Caranya adalah yang pertama membangun komunikasi dua arah yang stabil dan konsisten. Yang kedua membuat kontrak panjang dengan metrik kinerja jelas. Yang ketiga melibatkan mereka dalam program peningkatan bersama. Sementara itu untuk pemasok biasa pendekatan yang digunakan cukup transisional, artinya fokus pada harga dan kualitas serta fleksibilitas dan untuk berpindah jika ada pemasok yang lebih baik. Dengan begitu, manajemen bisa mengalokasikan waktu dan energi secara tepat. Untuk solusi jangka pendek, ada beberapa langkah yang harus segera diambil. Yang pertama yaitu audit kualitas chipset terakhir dari GCC. Cari tahu seberapa parah tingkat kerusakannya. Yang kedua yaitu negosiasi ulang harga dan kontrak agar adil untuk kedua belah pihak dan ada sanksi jika GCC kembali melanggar perjanjian. Yang ketiga yaitu mencari dan validasi pemasok cadangan yang bisa menggantikan GCC dalam kondisi yang darurat. Yang keempat, kirim surat teguran resmi ke GCC dan lakukan pertemuan untuk membicarakan solusi jangka pendek. Langkah ini penting agar kerugian perusahaan tidak semakin besar dan bisa mempersiapkan perbaikan jangka panjang. Salah satu akar permasalahan terbesar dalam hubungan dengan GCC adalah komunikasi yang buruk. Karena itu, PT Sinar Abadi Elektronik harus memperbaiki cara berkomunikasi agar lebih terbuka, jelas, dan juga terstruktur. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu membentuk tim komunikasi khusus yang bertugas sebagai jembatan langsung antara perusahaan dan juga GCC. Tim ini fokus untuk menyampaikan kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan juga memastikan setiap keluhan ditangani. Menggunakan dashboard digital yang bisa diakses bersama. Lewat sistem ini, kedua pihak bisa melacak status pengiriman, komplain, dan kinerja secara real time. Lakukan pertemuan rutin minimal sebulan sekali untuk membahas performa dan solusi jangka pendek. Menggunakan komunikasi yang terdokumentasi, artinya semua komunikasi harus tertulis agar tidak ada kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang lebih profesional dan transparan, potensi konflik bisa ditekan dan kerjasama bisa jadi lebih sehat. Supaya hubungan dengan pemasok bisa dikontrol dengan baik, perusahaan perlu menetapkan Key Performance Indicator atau KPI atau metrik kinerja. 3 metrik penting untuk GCC antara lain. Yang pertama, on time delivery rate. Ini untuk mengukur berapa persen pengiriman dari GCC yang tepat waktu. Target minimalnya adalah 95%. Kalau sering telat artinya ada masalah serius. Yang kedua, product defect rate. Metrik ini mengukur berapa banyak produk cacat yang dikirim oleh GCC. Target maksimalnya cuma 1%. Kalau lebih dari itu artinya kualitas GCC belum layak. Yang ketiga, average response time. Seberapa cepat GCC merespon komplain atau permintaan. Target maksimal 24 jam. Kalau lebih dari itu berarti mereka kurang responsif. Dengan 3 metrik ini, PT Sinar Abadi bisa mengevaluasi performa GCC secara objektif dan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Untuk jangka panjang, perusahaan harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap satu pemasok. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah multi-sourcing, jalin kerjasama dengan minimal 2 pemasok lain dari negara yang berbeda. Jika kalau satu bermasalah, masih ada yang lainnya. Yang kedua yaitu pemasok lokal. Bangun kerjasama dengan pemasok dalam negeri yang punya potensi. Ini juga bisa mengurangi resiko logistik.
Yang ketiga, riset dan pengembangan atau R&D, yaitu investasi dalam pengembangan teknologi chipset sendiri agar tidak tergantung pada pihak luar. Review kontrak. Semua kontrak harus dikaji ulang dan disesuaikan agar ada fleksibilitas dan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran. Dengan strategi ini, PT Sinar Abadi Elektronik akan lebih kuat dan tidak mudah terguncang kalau ada krisis pasokan. Selain mencari pemasok baru, perusahaan juga harus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok strategis seperti GCC. Beberapa langkahnya yaitu program intensif, memberikan reward pada pemasok yang performanya baik, misalnya bonus, kontrak eksklusif, atau volume pesanan yang lebih besar. Yang kedua yaitu melibatkan dalam desain produk. Ajak pemasok berdiskusi sejak awal saat mengembangkan produk baru, supaya spesifikasinya bisa disesuaikan dan produksi lebih lancar. Yang ketiga yaitu forum strategis. Selenggarakan forum atau pertemuan tahunan antar pemasok strategis untuk membahas visi, misi, dan tantangan bersama. Yang keempat yaitu manajemen kolaboratif, yaitu gunakan platform berbasis cloud agar semua pihak bisa update informasi secara real time. Dengan hubungan yang kolaboratif seperti ini, loyalitas pemasok meningkat dan mereka akan lebih berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian, manajemen resiko rantai pasok sangat penting. Dua strategis utama yang bisa diterapkan adalah yang pertama multi-sourcing, yaitu menghindari hanya bergantung pada satu pemasok. Dengan menggunakan beberapa pemasok, resiko bisa dibagi dan kalau salah satu bermasalah, yang lain bisa mengisi kekosongan. Yang kedua yaitu buffer stock, yaitu membuat cadangan chipset untuk kebutuhan minimal 2 bulan produksi. Jadi kalau pasokan terganggu, produksi masih bisa berjalan tanpa hambatan. Dua strategi ini akan membuat rantai pasok perusahaan lebih tangguh, bahkan ketika ada krisis global sekalipun. Dari studi kasus ini, kita belajar bahwa manajemen hubungan pelanggan dan pemasok adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketergantungan berlebihan pada satu pemasok sangat beresiko. Oleh karena itu, penting untuk segera menyusun strategi diversifikasi, pemantauan performa, dan juga mitigasi resiko. Dengan langkah jangka pendek yang tegas dan strategi jangka panjang yang terstruktur, PT Sinar Abadi Elektronik bisa membangun rantai pasok yang lebih kuat, efisien, dan siap bersaing di masa depan. Demikian penjelasan saya mengenai studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan pemasok chipset smartphone. Saya berharap materi ini bisa bermanfaat tidak hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai wawasan praktis dalam dunia kerja nantinya. Terima kasih banyak sudah menyimak video hingga akhir. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.